Neo Chapter Mesias hari ini Kamis 15 Juni 2023 berjudul Neo Chapter Mesias hari ini Kamis 15 Juni 2023 berjudul Belajar Merendahkan Diri. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sekali lagi, Matius 18 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sahabat Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa saat Yesus menjadi manusia, dia adalah benar 100% manusia. Dia mengalami apa yang kita rasakan, lapar, haus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu benar-benar berjuang agar dapat meninggalkan. Sekali lagi, Yesus benar-benar berjuang dalam keadaannya sebagai manusia agar dapat meninggalkan jejak hidup yang dapat kita teladani. Ini penting sahabat Bapak Ibu. Kita perlu menyadari bahwa pengikut Kristus yaitu mengikuti jejak hidupnya. Sehingga dia telah meninggalkan jejak hidup yang kita bisa ketahui kulitnya ya. Sekali lagi kulitnya melalui kita baca Alkitab. Seperti halnya saat ini kita dengar renungan. Tetapi lebih dalam lagi kita harus, ini yang penting, seperti tadi di awal saya katakan, kita harus membangun pengenalan pribadi dengan dia. Pengenalan pribadi dengan Allah. Nah sahabat Bapak Ibu, kembali dalam Matius 18 ayat 4 di sini dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sahabat Bapak Ibu, Yesus selaku guru bagi murid-muridnya saat itu menyampaikan kepada murid-muridnya agar dapat bersedia dan merelakan diri mereka sendiri dalam kerendahan untuk dapat menjadi seperti anak kecil yang apa? Yang taat. Yang taat. Nah, pagi hari ini Tuhan juga hendak menyampaikan kepada kita agar mari kita mengambil bagian dalam kerendahan hati. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, penting adanya kerendahan hati. Kita kalau merasa kita sudah paling benar, tidak perlulah kita untuk belajar firman, tidak perlulah kita baca Alkitab, tidak perlulah kita doa. Waduh sahabat Bapak Ibu, hati-hati. Karena bukan hanya kita tidak dapat menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau kita baca dalam Matius 18 ayat yang ketiga, kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sehingga pagi hari ini kita kembali diingatkan, mari kita mengambil bagian dalam kerendahan hati. Kerendahan hati untuk bersedia dididik, dibentuk, diubah oleh Roh Kudus. Kan Yesus saat ini sudah tidak ada bersama-sama dengan kita, sahabat Bapak Ibu. Yesus sementara mempersiapkan, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Aku sementara mempersiapkan, amin. Yesus sementara mempersiapkan sorga bagi kita. Nanti kalau sudah siap, barulah Yesus datang menjemput kita. Nah, sembari Yesus mempersiapkan, Yesus katakan juga dalam doanya, komunikasinya dengan Bapa saat itu dalam Yohanes, bahwa apa? Aku akan meminta kepada Bapa agar dapat mengirimkan penolong yang lain. Nah, penolong ini Roh Kudus. Nah, kapasitas Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Pada waktu itu Yesus mengajar murid-muridnya dan menuntun murid-muridnya kepada segala kebenaran. Kita pun saat ini dalam pribadi lepas pribadi kita yang percaya, yang dengan penuh kerendahan hati, mau dan rela dididik, dibentuk, diubahkan, dalam diri kita ada Roh Kudus yang sanggup menuntun kita kepada segala kebenaran, yang sanggup mendidik kita, membentuk, mengubahkan kita agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Nah, sahabat Bapak Ibu, perlu kita dalami bahwa kata barang siapa merendahkan diri, itu artinya kitanya sendiri yang harus berjuang untuk mengambil pilihan merendahkan diri. Tidak serta-merta secara otomatis. Melainkan kita sendiri yang harus mengambil pilihan untuk merendahkan diri. Ini sama halnya Yesus
yang mengambil pilihan untuk mengosongkan dirinya sendiri, Filipi 2 ya. Mengambil pilihan untuk mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia yang hidup dalam firman dan Roh Kudus. Sehingga Yesus juga mengalami yang namanya progres. Ya, dalam Matius itu, dalam Lukas. Progres semakin dikasih Allah dan manusia. Nah, kita juga tentunya harus mau dan rela untuk mengambil bagian, merendahkan diri kita, berjuang dalam kerendahan hati ini, mengambil penderitaan, mengambil bagian penderitaan dalam Kristus. Artinya apa, sahabat Bapak Ibu? Artinya kan semua yang bertentangan dengan daging kita itu kan sakit ya, betul nggak? Yang bertentangan dengan daging kita itu sakit. Daging kita mau A, roh kita mau B, gitu. Bagi roh kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus maunya B. Nah, untuk melucuti daging kita itu sakit. Nah, ini yang dimaksud dengan kita menderita. Menderita bagi Kristus. Nah, untuk itu kita harus mau dan rela menderita menanggalkan kedagingan kita. Kita harus mau menanggalkan kedagingan kita, mengambil bagian dalam penderitaan itu. Kita harus bersedia untuk dididik, dibentuk, diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Kalau Yesus bisa, maka kita juga harus bisa. Logikanya begini sahabat Bapak Ibu. Tidak ada orang tua yang memberikan perintah kepada anaknya, di mana anaknya ini tidak dapat untuk melakukannya. Bapak bilang apa melalui Yesus? Kamu harus sempurna seperti Bapa sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itu perintah. Nah, perintah itu tidak dapat, tentunya Allah itu bukan Allah yang bekerja di luar tatanannya. Allah itu Allah yang bekerja dalam tatanannya, sehingga kalau misalnya perintah Allah seperti itu, ya, role modelnya itu Yesus. Yesus bisa, kita juga harus bisa. Ingat, musuh Yesus sama dengan musuh kita saat ini, yaitu iblis. Iblis tidak mengurangi kekuatannya. Pada waktu dia melawan Yesus, oh kekuatanku 100% ya. Pada waktu melawan manusia, oh kekuatanku hanya 50%, 25%. Enggak. Musuh Yesus sama dengan musuh kita saat ini, yaitu iblis. Untuk itu mari kita mau berjuang. Ya. Nah, Roh Kudus memampukan kita. Menjadi masalah, yaitu kitanya. Mau enggak kita datang merendahkan diri untuk rela dididik, dibentuk, diubah? Itu. Seperti halnya pagi hari ini, kita merelakan diri kita, merendahkan diri kita untuk mengambil bagian duduk di kaki Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Ini perjuangan sahabat Bapak Ibu. Bagi kita yang biasa bangun tidur, lihat TikTok, scroll TikTok, lihat YouTube, ya scroll YouTube Shorts, lihat FB, scroll Reels, tetapi semua itu ya hal-hal yang bersifat fana, lahiriah semata. Kemudian saat ini kita mau mengambil duduk bagian, ya merendahkan diri kita, datang di kaki Tuhan. Ini sakit sahabat Bapak Ibu, tapi kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Gitu loh. Sehingga mari kita mau belajar merendahkan diri hari ini. Ya. Belajar merendahkan diri. Ambil waktu sahabat Bapak Ibu. Komunikasi dengan dia. Agar kita bisa menjumpai Bapa. Ya. Menjumpai Bapa. Ya demikian sahabat Bapak Ibu ya. Nih chapter message kita pagi hari ini. Sampai jumpa sebentar sore jam 6:30 malam. Jam 6:30 sore ya. Ya sore menjelang malam lah. Sampai jumpa jam 6:30 malam waktu Indonesia Tengah, ya berarti waktu Indonesia Barat 5:30 sore, live di TikTok, live di FB dan di YouTube, ya doa malam, ya. Jadi sampai jumpa sebentar dalam doa malam. Terus kita belajar menggali, lebih kita belajar mengenal Tuhan. Jangan merasa kita sok kenal, sok dekat. Ya. Terus belajar kenali Tuhan. Terus belajar kenali Tuhan.